Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Puji Tuhan. Ya, masih bersama dengan saya, Pendeta Fernando Siombing, di channel sore hari ini. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Puji Tuhan. Jadi saudara, yang paling utama adalah kita mau terus andalkan Tuhan, dan kita mau terus berpegang teguh, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Selagi masih ada kekuatan, jangan pernah lupa saudara untuk melayani Tuhan. Selagi masih Tuhan kasih kesempatan, jangan lupa untuk terus melayani Tuhan. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini. Ya, Tuhan tetap pelihara saudara, tetap menjaga kita dalam kondisi yang mungkin saya katakan kurang mengenakan begitu. Namun kita harus tetap mengucap syukur, ya, tetap kuat dalam masa yang sukar ini. Ya, memang kalau kita secara teori mungkin banyak orang selalu berkata, ya Anda mungkin bisa katakan begitu. Tapi secara praktek, tapi inilah yang dikatakan praktek iman. Nah, ya, praktek iman. Kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Bersyukur dalam segala keadaan. Ya, kita akan dapat terlihat ketika kondisi yang tidak mengenakan itu membuat kita mampu bersyukur atau tidak. Jadi sebenarnya bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan suatu hal yang indah. Bersyukur bukan ketika kita menikmati suatu hal yang baik-baik saja. Melainkan kita harus bersyukur di masa-masa yang sangat sulit. Di masa-masa yang sangat sulit kita wajib bersyukur. Ya, bersyukur. Kalau kita belum memulai untuk bersyukur, ya, dengan apa yang sudah Tuhan berikan, maka kita harus kembali merenungkan arti atau makna hidup kita. Ya, apa yang sebenarnya sudah Tuhan berikan bagi kita, saudara. Ya, bagi kita, bagi saudara dan saya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya juga percaya bahwa hari ini saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu, ibadah gereja. Ya, saya percaya saudara juga sudah dikuatkan. Namun sekali lagi, bersyukur ini adalah sebuah anugerah, ya, yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus berpengharapan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di situ juga dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi sekali lagi, ini bukan saya yang membuat statement ini, tapi ini adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita percaya iya dan amin. Ya, ini firman yang menjadi kekuatan buat kita, menjadi dasar hidup kita dalam menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan, dikala senang, dikala susah, dikala sehat, dikala sakit gitu ya, dikala sukacita maupun dikala kita mengalami kedukaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, hal ini begitu sederhana sekali, namun begitu banyak orang tidak bisa melakukan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dari sekolah minggu saya diajar membaca ayat ini. Diajak untuk merenungkan ayat ini. Mengucap syukurlah terlalu mudah sekali kita mengatakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mudah sekali. Namun secara realita ini begitu sulit. Begitu sulit. Tetapi percaya saja. Bersama dengan Tuhan, ketika Roh Kudus memberikan kita kekuatan itu, Dia pasti memampukan kita.
untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala apapun itu. Ya, pasti saya yakin, asal kita mau melekat dengan Dia. Kita mau melekat dengan Dia. Maksudnya melekat apa, saudara? Dan saya ini, orang yang berdosa ini, harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki sebuah hubungan atau komunikasi yang intim dengan Dia. Percaya kepada Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika engkau sakit, yang engkau mengucap syukur. Ketika ekonomimu sekarang sedang karena COVID-19, sedang ya terjun bebas, ya memang bukan dipaksa, tapi ini harus saudara lakukan. Ketika mungkin saat ini Anda mengalami resesi ekonomi di tengah-tengah keluarga, perusahaan Anda yang Anda pimpin, ya Anda harus bersyukur. Ya, berarti Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada pikiran kita, bukan kepada perkataan saja, bukan. Tetapi lebih daripada itu, mengandalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Kenapa dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Memang berbicara, sekali lagi tadi saya katakan, bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang sangat-sangat mudah. Sangat gampang sekali. Ya, atau dikatakan gampang-gampang susah. Kenapa demikian? Ya gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia. Ya, waktu Anda ulang tahun bersyukur, ulang tahun pernikahan bersyukur, gitu ya, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin rumah tangga kami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 60 tahun, mungkin begitu. Kita bersyukur, ya, sangat mudah sekali. Ketika Anda lulus, ya lulus sebagai sarjana teologi, STH, punya gelar MTH, ya, MPDK, doktor teologi, atau saudara lulus sebagai sarjana pendidikan, sarjana pertanian, wah, pasti semua media sosial itu ada wajah kita, gitu ya, ada foto-foto kita, pasti itu. Karena kenapa? Itu satu bukti ucapan syukur kita sudah memenangkan pertandingan selama beberapa tahun, ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu sudah bicara tentang finishing well, selesai. Tapi sebenarnya ada PR yang sangat besar yang harus dikerjakan di kemudian hari, saudara, begitu. Tapi tidak apa-apa. Itulah bersyukur, ya. Ketika kita lulus kuliah, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai. Ketika juga usahamu atau bisnismu sedang naik-naiknya, wah, ya, dari mungkin pendapatan per bulan, ya misalkan contohnya sesuai dengan presentasi 5,0 sekarang naik menjadi mungkin 8,1 atau 8,0, wah dahsyat sekali. Kita pasti katakan Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, karena Tuhan, begitu. Semua karena Tuhan. Yes, betul. Namun saudara, menjadi sangat sulit ketika kita mengalami begitu banyak masalah. Menjadi sangat sulit ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan. Menjadi sangat sulit kita bersyukur ketika kita menghadapi begitu banyak pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang begitu berat. Kejadian-kejadian dalam hidup kita yang sangat membuat kita tidak senang. Kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang membuat kita tuh sedih. Tentu saja berat rasanya untuk katakan Tuhan terima kasih. Yang ada apa, saudara? Saudara akan katakan, Tuhan kenapa Tuhan kasih ini sama saya? Tuhan kenapa Tuhan uji? Tuhan kenapa Tuhan kasih persoalan ini kepadaku? Wow. Saudara, kenapa sebenarnya kita harus bersyukur? Kenapa sih kita harus mengucap syukur gitu? Ini menjadi satu pertanyaan. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah dikehendaki oleh, ya dikatakan Yesus Kristus. Ya dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kita, saudara. Kenapa kita harus mengucap syukur?
Karena yang pertama adalah itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Bukan kehendak kita, tapi sudah ditetapkan Tuhan untuk kita harus bersyukur. Kan ada lagunya ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, haleluya. Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Puji Tuhan. Mengucap syukur bukan kehendak manusia. Mengucap syukur bukan kehendak temanmu. Mengucap syukur bukan kehendak orang tuamu. Mengucap syukur bukan kehendak papa mamamu. Mengucap syukur bukan kehendak pendetamu. Mengucap syukur bukan kehendak penatuamu. Bukan. Bukan. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Sekali lagi ingat, kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sebagai anak-anak yang sudah dimenangkan, sebagai anak-anak yang sudah dimurnikan, kita harus atau kita wajib mengucap syukur dan kita melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi ya, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan kehendak diri sendiri. Mengapa kita harus mengucap syukur? Tentu saja mengucap syukur adalah kunci dari kebahagiaan. Wow, dahsyat. Tentu orang yang bersyukur, mengucap syukur, ada rasa bahagia yang begitu besar dalam hatinya, yang dia keluarkan. Dan ketika dia keluarkan ada ekspresi wajah yang begitu luar biasa juga. Seperti saya nih saudara ya, mengucap syukur, ya wajahnya berseri-seri, ya wajahnya berseri-seri. Puji Tuhan ya. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Saudaraku, kekayaan itu tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Siapa yang berani mengatakan, memberikan statement bahwa kekayaan itu bisa memberikan saya kebahagiaan? Kekayaan tidak akan pernah bisa memberikan kita kebahagiaan, saudara. Begitu pula dengan jabatan yang saudara miliki. Jabatan yang saya miliki. Kepandaian yang saya punya. Kekuatan yang saya miliki. Tidak. Sekali lagi ingat, saudara. Kekayaan tidak bisa memberi atau tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Ada orang yang bilang, wah, bahagia itu harus kaya dulu. No, orang kaya punya uang banyak, dia tidur susah. Karena pikir di mana uangnya mau ditaruh. Kebahagiaan orang yang punya uang adalah di mana ia memberi. Saya pernah katakan bahwa ketika engkau memberi dari kelebihan itu sudah biasa, saudara. Sudah biasa. Tetapi ketika engkau memberi dari kekuranganmu, dari keterbatasanmu, ini yang dahsyat. Tapi seringkali kalau kita bicara tentang memberi, orang langsung bilang, ini hamba Tuhan ini sudah materialistik. Ini hamba Tuhan ini sudah mamonis, kayak gitu ya. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita bicara tentang memberi ini ngeri-ngeri sedap. Ya. Kalau saya sendiri kalau mengirim pesan kepada sahabat-sahabat rasanya takut sekali ketika sudah berbicara tentang hepeng ini, bicara tentang uang. Ya. Karena saya tahu bahwa melayani Tuhan itu membutuhkan dana. Betul. Jadi sekali lagi saudara, biar tidak melebar, sekali lagi, bahwa kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Kebahagiaan atau dapat diwujudkan ketika Anda sudah memberikan kepada orang lain. Begitu pula dengan jabatan. Wah, jabatan saya presiden. Lalu saudara
bahagia. Oh, belum tentu. Karena semakin tinggi jabatan, terpaan itu semakin kuat. Goncangan itu semakin kuat. Jabatan saya gubernur. Jabatan saya wali kota. Jabatan saya, no. Saya ini dosen. Nah, gitu ya. Saya ini doktor. Gelarnya doktor. Bahagia, belum tentu. Belum tentu. Jadi, semuanya ini tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Jadi, saudara, jika jabatan ini menjadi tolok ukur kebahagiaan, maka Adolf Merkel ini, ya, dia pernah mengatakan bahwa kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup. Nah, selama kita mensyukuri hidup, ya. Adolf Merkel ini, saudara, Merkel ya, tidak akan pernah menabrakkan atau tidak akan menabrakkan dirinya di kereta jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan. Tentu para selebritis tidak ada yang depresi. Ternyata banyak selebritis juga mengalami depresi. Karena apa? Karena tekanan untuk membahagiakan para fansnya. Ya, dia harus tampil sempurna. Dia membahagiakan orang lain, tapi dirinya tidak bahagia. Dia punya uang banyak, tapi dia tidak bahagia. Ya. Jadi kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Selama kita mensyukuri hidup ini, ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Nah, dahsyat dalam Tuhan ya, puji Tuhan. Lalu mengapa kita juga harus bersyukur? Karena mengucap syukur menjadikan hidup kita atau menjadikan diri kita pribadi yang positif. Ya. Orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang terus-menerus senantiasa ia mau membangun dirinya ke arah yang jauh lebih baik. Dia tidak akan pernah meratapi dirinya. Dia tidak akan pernah meratapi, why me Lord? Kenapa aku Tuhan? Kenapa harus aku ini? Tidak begitu. Ya. Saya senang dengan satu statement yang ditulis oleh Edwin Louis Cole. Seorang pemenang bukan dia yang tidak pernah gagal, tapi dia yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ya. Ini membuktikan apa? Bahwa ketika dia mengalami persoalan, pergumulan, jatuh bangun, dia harus bangkit kembali. Bangkit, dan bangkit. Dan kuncinya, tadi saya katakan adalah positive thinking. Harus berpikiran positif. Orang yang berpikiran buruk, ya hidupnya akan dikekang dengan yang namanya keburukan. Oleh sebab itu, saudara, orang yang pribadinya menjadi positif, dia akan terus produktif. Dia akan terus dinamis. Dan segala persoalan apapun tidak akan melemahkan dia. Tetapi ia semakin kuat dan ia terus berdampak positif. Haleluya. Saudaraku, ingat sekali lagi. Harus bersyukur. Siapapun kita. Seberat apapun persoalan kita. Seberat apapun hari yang kita lalui. Bahwa masih ada yang harus disyukuri. Ya. Ketika kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, wah puji Tuhan, mengucap syukur, ya.
Di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih kasih kita kekuatan, Tuhan masih kasih kita rezeki, kita masih bisa makan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang kedinginan, tidak punya rumah, tidak punya baju, tidur di pinggir jalan, dia kelaparan. Tapi kita masih bisa tidur. Mungkin saudara tidur menggunakan AC atau kipas angin, tidak kehujanan, tidak kedinginan. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Kita harus bersyukur terus di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa makan enak, saudara. Ya, kita masih punya rumah untuk berlindung. Kita masih punya teman untuk mengasihi kita. Bahkan kita masih diberi nafas kehidupan. Mengucap syukurlah. Jadi sekali lagi, seberat apapun masalah pergumulan hidup kita, kita harus atau ada yang harus disyukuri. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Yes. Ya, Alkitab katakan bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma pasal 8, 28a. Kita tahu bahwa sekarang dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, dan ya dalam hal ini kita mengucap syukur, maka ingatlah saudara, bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan. Allah selalu merancangkan kebaikan bagi setiap orang, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu tadi katakan, mengucap syukur adalah bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Allah. Setiap pribadi yang mengucap syukur, ketika kita tahu bahwa bahwa segala sesuatunya, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, entah itu mengenakan, entah itu tidak mengenakan, pasti tentu saja firman Tuhan katakan tentu atau pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa kita tidak bersyukur, saudara? Saya sore ini mengajak saudara terus untuk bersyukur. Beberapa hari ini saya mengalami infeksi saluran pencernaan. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Dia pelihara walaupun harus konsumsi obat. Masih harus terus melayani. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jadi tidak ada alasan untuk saya bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk saya katakan, Tuhan kok jahat banget sih. Tidak ada alasan mengatakan, Tuhan, kok Tuhan bisa izinkan aku ini sakit. Tapi sebenarnya saudara, ini sebuah momen yang sangat penting untuk kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan ingin kita terus melekat. Tuhan ingin kita terus datang kepada Dia. Yang Tuhan mau adalah, ayo dong, dalam kondisi apapun yang kau alami, engkau harus bersyukur. Jadi sekali lagi saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, kekayaanmu, jabatanmu, kedudukanmu, uangmu, bukan sebuah jaminan untuk engkau bisa bersyukur. Tapi ingat baik-baik, bersyukur adalah kehendak Allah. Haleluya, haleluya. Jadi sahabatku, dimanapun berada, ya mungkin yang saat ini sedang menyaksikan, ya kita harus tetap membangun rasa syukur itu. Membangun rasa syukur jangan ketika engkau sudah diberkati lebih dulu, baru engkau bersyukur. Ketika engkau belum menerima janji-janji itu pun, ya janji-janji Tuhan, atau Tuhan masih belum menggenapi janjinya terhadap hidupmu, mungkin saat ini engkau belum bekerja, mungkin saat ini Tuhan belum memberikan engkau keturunan, mungkin saat ini
ekonomimu dalam keadaan sulit, mungkin saat ini rumah tanggamu dalam keadaan kacau, berantakan, dan sebagainya, mungkin saat ini istrimu selingkuh, mungkin suamimu selingkuh, mungkin semuanya. Tapi ingat satu hal, bersyukur saja. Bersyukur kepada Tuhan. Bukan syukurin deh loh, bukan begitu, tapi bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini setiap hari, wah, dahsyat. Dahsyat. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya, sebab Ia baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dan rancangkan atas hidup kita.